可二文回灵丹。 Di awal adegan kita difokuskan pada Master Danchen yang memulai putaran pertama kompetisi pil, di mana semua peserta harus menyempurnakan pil spiritual 2 garis sebelum dupa padam. Sebelum itu, Master Danchen membagikan bahan-bahan pembuatannya. Di awal putaran ini tidak sedikit peserta yang gagal menyempurnakan pil. Dan semua penonton langsung difokuskan dengan api hitam sejati milik Yi Chen. Dan sebagian penonton sempat mempertanyakan keamanan jika mengkonsumsi pilnya. Sedangkan Xiao Yu yang juga menyaksikan api hitam sejati tersebut sempat terpukau. Karena sebelumnya ia menduga api sejati Yi Chen adalah yang paling istimewa. Simpelnya ia tidak mengetahui jika ada yang hitam juga. Tapi menurut beliau itu tidak terlalu mengejutkan di dunia yang begitu besar. Di saat itu juga Sang Guanbo menanyakan pendapat Kakek Juk perihal siapa yang akan menang dalam kompetisi kali ini. Kakek Juk sangat yakin Suanulah yang akan menjadi pemenangnya. Lantaran bakat gadis kecil ini dalam memurnikan pil hampir tidak bisa ditandingi di antara anak muda seumurannya. Bahkan beberapa master alkimia senior tidak sebanding dengannya. Dan rumornya ia sudah menyempurnakan ramuan 4 garis sebelum usia 16 tahun. Itu mengapa ia dijuluki Suanu dari kota pil. Dan kelihatannya akan sangat mustahil untuk Yi Chen memenangkan kompetisi ini. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di Radio Film. Dimanapun kalian berada, saya doakan baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Legend of Partial Immortal. Yang belum nonton dari awal, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar teman-teman mudah memahami alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, saya persilahkan subscribe terlebih dahulu, dan selanjutnya mari kita lanjutkan alur ceritanya. Di putaran pertama, Suanu berhasil menyempurnakan pil 2 garis dengan sangat cepat. Hingga seorang juri langsung memeriksanya dan mengkonfirmasi Suanu telah lulus peringkat pertama. Disusul dengan Sutong yang juga berhasil menyempurnakan pil 2 garis di peringkat kedua. Melihat kemampuannya yang berbeda tipis dengan Suanu, para penonton penasaran dengan asal-usulnya. Hingga tidak selang lama, para peserta lainnya pun juga berhasil menyempurnakan pilnya. Begitupun juga dengan Yi Chen yang berhasil lolos di peringkat 46. Bisa dibilang Yi Chen adalah orang yang paling terakhir berhasil lolos di putaran pertama. Sontak kejadian ini membuat para penonton memandangnya remeh, karena ternyata tidak ada yang istimewa dari api hitam sejati. Hingga setelah waktu habis, seorang tetua memerintahkan keluar bagi peserta yang gagal di putaran pertama. Singkat cerita, putaran kedua pun akan segera dimulai. Dan resep untuk pil 3 garis akan diberikan secara acak. Dan seperti biasa, pil harus disempurnakan sebelum dupa padam. Di putaran kedua ini, para peserta harus menyempurnakan pil pembangun tulang 3 garis. Dan beruntunglah Yi Chen sudah mengetahui cara menyempurnakannya dari buku Tetua Sofu. Di percobaan pertama, Yi Chen gagal menyempurnakan pil, begitupun juga dengan beberapa peserta yang lain. Yi Chen merasa ada masalah dengan resepnya. Master Danchen memberitahu mereka bahwa kompetisi pil tidak hanya tentang alkimia, tapi juga tentang membuat penilaian. Sedangkan Tetua Sofu terlihat gusar karena buku yang pernah diberikan pada Yi Chen hanya berdasarkan pengalamannya, bukan resepnya. Dan parahnya lagi, Yi Chen baru saja belajar cara menyempurnakan pil, hingga ia mulai tidak yakin Yi Chen akan lolos di putaran ini. Namun Yi Chen masih memiliki mata dewa yang bisa mengetahui metode penyempurnaan cuma dengan melihat pilnya. Dan ia yakin mata dewanya juga bisa menemukan cara penyempurnaan yang tepat dari resep pilnya. Sedangkan waktu tinggal setengah lagi. Di sisi lain, Sutong dan Suanu sudah berhasil menyempurnakan pilnya, disusul dengan Luosi di peringkat ketiga. Sedangkan Yi Chen masih berusaha keras bergelut dengan waktu. Akhirnya Yi Chen berhasil menyempurnakan pilnya tepat dengan diumumkannya waktu habis. Hingga selanjutnya seorang juri memeriksa pilnya dan mengumumkan bahwa Yi Chen berhasil lulus dengan pil pembangun tulang 3 garis yang sempurna. Meski kembali lulus di peringkat yang terakhir, namun dengan pil yang sempurna Yi Chen mendapat nilai plus. Dan para penonton mulai penasaran dengan asal-usulnya. Tetua Sofu sendiri tidak menduga ternyata Yi Chen jauh lebih berbakat dari yang ia harapkan.
Karena pil yang sempurna tentu tidak bisa disempurnakan hanya dengan keberuntungan. Hingga selanjutnya kompetisi berlanjut dalam putaran ketiga atau bisa dibilang babak terakhir, di mana para peserta harus menyempurnakan pil 4 garis pilihannya masing-masing. Dan Master Dancen mempersilahkan para peserta mengambil bahan dan resepnya sesuai dengan keinginannya. Dan di putaran ketiga ini tidak ada batas waktu karena kualitas pil yang akan menentukan pemenangnya. Ketika Suanu hendak mengambil buah roh giok sebagai bahan pembuatan pilnya, tiba-tiba Sutong datang menyerobotnya hingga mengakibatkan tubuh Suanu terdorong ke belakang. Beruntunglah Yichen dengan sigap menyelamatkannya. Tapi Suanu sendiri sama sekali tidak mempermasalahkan perlakuan Sutong itu, dan ia lebih memilih mengambil bahan yang lain. Tapi dari situ Yichen mengetahui bahwa mereka berdua akan menyempurnakan pil roh giok. Dikatakan bahwa sangat sulit untuk menyempurnakan pil roh giok. Tapi jika berhasil kualitasnya akan sangat baik. Sedangkan tingkatnya dalam menyempurnakan pil saat ini kalah dengan mereka berdua. Oleh karena itu jika ingin menang ia harus mencari jalan lain. Di sini Sutong berlaku curang dengan memasukkan sesuatu pada tungku peserta lain tanpa mereka sadari. Hingga terjadi ledakan menggagalkan pemurnian mereka, begitupun juga dengan Luosi. Tapi beruntunglah Suanu dan Yichen masih mampu mempertahankannya. Melihat dari keterampilan mereka, kakek Juk berkesimpulan bahwa pemenang kompetisi kali ini antara Suanu dan Sutong. Singkat cerita, Suanu telah berhasil menyempurnakan 3 jiwa pil dengan waktu singkat. Tidak heran ia menyandang gelar murid terbaik dari penguasa kota pil. Xiaoyu yang bingung mengenai jiwa pil dijelaskan oleh Sang Guanbo, di mana pil roh adalah kriteria di bawah 3 garis, sedangkan yang 4 garis jiwa pil adalah kriterianya. Semakin baik kualitas pilnya, maka semakin banyak jiwa pil yang akan tertarik. Namun tiba-tiba semua perhatian mereka teralihkan pada Sutong yang berhasil menyempurnakan 4 jiwa pil. Itu artinya Suanu akan kalah di kompetisi ini. Namun yang bikin semua orang terkejut termasuk Sutong sendiri. Yichen malah menyempurnakan 2 pil spiritual 4 garis secara bersamaan. Menyaksikan kemampuan muridnya yang hampir mendekati kemampuan leluhur pil, tetua Sufu benar-benar terkejut. Karena memang leluhur pil sendiri bahkan tidak bisa melakukannya di masa lalu. Sehingga kejeniusan itu memancing seorang tetua yang meminta izin untuk merekrut Yichen ke kota pil. Dan ia bersedia mengajarinya secara pribadi. Namun salah seorang tetua yang lain tidak terima. Karena menurut tingkat pemurnian pil dialah yang lebih berhak mengajarinya. Jadi kedua tetua ini saling memperebutkan Yichen untuk menjadi muridnya. Di lain sisi Suanu juga terheran dengan kemampuan Yichen karena usia Yichen yang masih seumurannya dan hanya memiliki jiwa tahap misterius. Yichen sudah mampu menyempurnakan 2 pil spiritual 4 garis secara bersamaan. Namun menurut Sutong bukan jumlah pil yang menentukan pemenang akhir di putaran ketiga, melainkan kualitas pil yang akan menentukannya. Sedangkan salah satu pil milik Yichen hanya memiliki 1 jiwa pil dan yang satunya memiliki 2 jiwa pil. Jadi secara tidak langsung dirinya lah yang menjadi pemenangnya yang memiliki 4 jiwa pil. Hingga ketika Master Dancen akan mengumumkan pemenangnya, ini yang dilakukan Yichen. Ternyata Yichen berencana menggabungkan kedua pil tersebut yang memang berasal dari asal yang sama. Namun tiba-tiba kedua pil itu meledak dan Yichen sempat memuntahkan cairan merah. Melihat itu Sutong tertawa kegirangan menganggap usahanya itu akan sia-sia. Namun Yichen sama sekali tidak menyerah dan berusaha lebih keras. Menyaksikan bocah ini yang berjuang mati-matian, Biao sempat menyamakannya dengan Yichen. Ia tidak tahu jikalau dia adalah Yichen. Tidak mudah menggabungkan kedua pil ini, Yichen pun kembali terhempas dan kesadarannya langsung didatangi naga kuno Taisu yang mengatakan bahwa Yin dan Yang bisa digabung menjadi satu. Mendengar itu, Yichen pun kembali tersadar dan melanjutkan perjuangannya.
生相克。 Akhirnya Yi Chen berhasil menggabungkan kedua pilnya menjadi satu, di mana pil tersebut dapat memanggil jiwa naga leluhur pil. 龙魂，龙魂。 Semua orang terkejut termasuk Master Danchen sendiri. Rumornya hanya orang yang mampu menghancurkan belenggu saja yang bisa memanggil jiwa naga tersebut. Xiao Yu yang polos tampak bingung melihatnya, hingga kakek Zhu kembali harus menjelaskannya, di mana itu adalah jiwa naga pil yang terbentuk dari tekad pil. Sepanjang sejarah pemurnian pil, ia hanya pernah muncul sekali dipanggil oleh leluhur pil. Dan kakek Zhu sendiri tidak menyangka jiwa naga pil tersebut mampu dipanggil oleh bocah ini. Di sisi lain, Master Danchen langsung berlutut memberikan hormat pada jiwa naga pil tersebut, diikuti oleh para tetua dan semua para muridnya. Menyaksikan semua orang berlutut, Xiao Yu nampak bingung apakah dirinya juga harus berlutut. Hingga kakek Zhu kembali menjelaskan bahwa mereka berlutut pada leluhur para alkemis, sedangkan dirinya bukan seorang alkemis, jadi dirinya tidak perlu berlutut. Xiao Yu paham selanjutnya kita diperlihatkan jiwa naga pil tersebut yang masuk ke dalam tubuh Yi Chen. Setelah jiwa naga masuk ke dalam tubuh Yi Chen, tidak selang lama Master Danchen menghampirinya dan menanyakan nama Yi Chen. Yi Chen memperkenalkan diri dengan nama samarannya yaitu Hao Tian Chen Yi. Hingga selanjutnya Master Danchen mengumumkan Hao Tian Chen Yi yang menjadi juara pertama dan mendapat kesempatan melihat kitab pusaka puluhan ribu pil. Hampir semua penonton memberikan selamat pada Yi Chen. Dan seorang penonton yang kagum dengan kemampuannya bertanya pada siapakah Yi Chen berguru. Namun belum sempat menjawab, penonton yang lain juga mengajukan pertanyaan. Seperti halnya seorang tetua ini yang menanyakan Yi Chen yang bermarga Hao Tian. Ia penasaran apakah Yi Chen putra Hao Tian Xuanzhen. Yi Chen yang asal menyebutkan nama dan marganya tidak menduga ada keluarga dengan marga itu. Hingga Yi Chen harus kembali berbohong bahwa ia tidak mengenal nama itu. Dan orang itu pun meminta maaf karena telah salah mengenali orang. Di lain sisi, Xuanu diam-diam memperhatikan Yi Chen namun ia tidak berani mendekatinya. Hingga Luo Xi yang ngeh dengan itu langsung menarik tangan Xuanu dan memperkenalkannya pada Yi Chen. Hingga Xuanu pun dengan malu-malu memberikan selamat pada Yi Chen yang telah memenangkan kompetisi pil tahun ini. Yi Chen berterima kasih dan ia juga memuji kehebatan dan kecantikan Xuanu. Hingga keduanya saling berbincang panjang lebar mengenai kompetisi barusan. Namun sifat jahil Luo Xi berulah dan mendorong tubuh Xuanu ke arah Yi Chen. Kejadian barusan membuat Xuanu merasa malu. Namun tiba-tiba Luo Xi mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Tidak itu saja, bahkan Luo Xi juga menjodohkan mereka berdua. Hingga Xuanu terlihat semakin malu. Tapi dari sorot matanya ada ketertarikan pada Yi Chen. Namun Yi Chen dengan rendah hati merasa tidak pantas bersanding dengan Xuanu. Dalam hati, jika ia benar-benar menikahinya, Xuan Er pasti akan menghajarnya habis-habisan. Di lain sisi, Su Tong dihampiri rekannya yang terlihat kecewa dengan kegagalan ini. Dan ia tidak tahu bagaimana nanti mengatakan kegagalan ini pada pemimpin mereka. Namun di sini Su Tong masih terlihat tenang dan mengatakan bahwa ia masih punya banyak cara. Lantaran dahulunya ia adalah orang kota pil ini. Singkat cerita, selanjutnya Yi Chen akan dibawa ke paviliun pusaka puluhan ribu pil. Sebelum itu, untuk menuju ke sana, Master Danchen membuka formasinya. Dan itu tentu membuat Yi Chen terkejut, karena formasi untuk menuju ke paviliun pusaka puluhan ribu pil tersembunyi di arena kompetisi pil ini. Namun setelah mereka memasuki formasi tersebut, Su Tong dan rekannya pun juga berencana mengikutinya. Yang memang selama beberapa tahun ini, Su Tong telah mempelajari cara memasukinya. Tidak selang lama, Master Danchen, Yi Chen, dan dua tetua yang menemani mereka pun telah berada di paviliun puluhan ribu pil, di mana ternyata paviliun ini dibangun melayang di udara. Dan itu sungguh membuat Yi Chen tercengang, hingga Master Danchen menjelaskan bahwa sebenarnya paviliun ini bukan bangunan yang benar-benar nyata, melainkan alam hayalan yang dibentuk kitab pusaka puluhan ribu pil, yang pada tahun itu leluhur pil ingin mewariskan segalanya pada generasi selanjutnya. Namun ia juga khawatir kitab pusaka tersebut direbut oleh orang luar. Oleh karena itu, dia baru memikirkan cara untuk mengubah kitab pusaka menjadi alam hayalan dan bekerja keras membuat formasi mengambang untuk menyembunyikannya di antara awan.
Setelah Master Danchen dan kedua tetua membuka formasi gerbangnya, seorang tetua mempersilakan Yi Chen masuk bersama Master Danchen, karena mereka berdua tidak bisa menemani mereka ke halaman selanjutnya. Setelah memasuki gerbang tersebut, Master Danchen memberitahu Yi Chen bahwa inilah pavilion yang dimaksud. Hingga selanjutnya Master Danchen menggunakan tongkatnya untuk membuka pintu pavilion dan memberitahu Yi Chen bahwa Yi Chen harus masuk sendirian ke dalam. Dan saat waktunya tiba, ia sendiri yang akan datang untuk menjemput Yi Chen. Yi Chen paham dan ia pun langsung berjalan menuju ke dalam pavilion. Namun setelah Yi Chen memasuki pavilion tersebut, terjadi getaran hebat dari luar gerbang, serta teriakan dari kedua tetua sebelumnya yang diiringi dengan retakan di pintu gerbang pembatas. Belum sempat keluar, gerbang pembatas tersebut berhasil dihancurkan, yang ternyata itu adalah ulah Sutong dan rekannya yang menggunakan sebuah pusaka bernama Alu Pemecah Pembatas untuk menghancurkannya, yang mana senjata itu hanya bisa digunakan sekali saja. Menyaksikan ada orang asing dari Istana Sisu yang menerobos masuk, Master Danchen menegur mereka apakah Istana Sisu tidak memikirkan akibat telah menyinggung kota Pil. Hingga rekan Sutong langsung menanggapi pernyataan itu, yang dimana asalkan ia membunuh mereka semua, maka tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya, dan lalu pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Sesaat adegan berpindah ke Yi Chen yang telah berada di bagian dalam pavilion pusaka puluhan ribu pil, yang auranya dirasakan Yi Chen sangat unik dan misterius. Di dalam pavilion ini, Yi Chen diperlihatkan dengan banyaknya gulungan buku yang terlihat melayang. Namun di sini ia malah memutuskan untuk memeriksa sebuah gulungan yang berada di atas lemari, hingga ia teralihkan pada sebuah gulungan yang memancarkan cahaya, yang mana ternyata itu merupakan resep pil. Namun di antara banyaknya resep pil, Yi Chen bingung bagaimana menemukan resep pil penambah usia tingkat tinggi, hingga tiba-tiba jiwa naga sebelumnya keluar dari tubuh Yi Chen dan menelan beberapa bagian dari alam hayalan ini, yang dimana setiap bagian alam hayalan yang tertelan oleh jiwa naga ternyata langsung berubah menjadi sebuah resep pil yang muncul dalam benaknya. Ia tidak menduga jiwa naga ini punya kegunaan seperti ini. Jadi kesimpulannya, jika jiwa naga menelan semua bagian alam hayalan ini, ia pasti akan menemukan cara membuat pil penambah usia. Hingga selanjutnya ia memerintahkan jiwa naga tersebut untuk mencarikan resep pil penambah usia untuknya. Di lain sisi, pertarungan di luar pavilion berlangsung semakin sengit. Sebuah serangan telak berhasil melumpuhkan Master Danchen setelah Sutong menggunakan pil beracun. Sutong juga membuka siapa dirinya di mana dulu Master Danchen telah mengusirnya dari kota Pil. Hingga selanjutnya Sutong merebut tongkat Master Danchen untuk membuka pintu pavilion. Menyadari Sutong adalah Dangui, Master Danchen terlihat semakin murka. Namun sayangnya ia sudah terlambat karena Dangui telah berhasil memasuki pavilion. Master Danchen berniat mengejarnya, namun rekan Dangui menghalanginya, dan pertarungan pun kembali tak terelakkan. Sebenarnya rekan Dangui berencana memasuki pavilion, namun Master Danchen keburu mengambil tongkatnya, dan pertarungan pun kembali berlanjut. Tapi sementara adegan dialihkan dulu pada Yi Chen, yang berkat jiwa naga leluhur pil ia mendapat banyak resep tingkat tinggi 4 garis dan 5 garis. Bahkan ada juga beberapa jenis resep pil penambah usia, yang setelah kembali nanti akan ia pahami perlahan-lahan. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Sutong yang langsung berencana menyerangnya. Dan disinilah Yi Chen baru menyadari bahwa Sutong adalah Dangui, alkimia jahat yang dulu pernah bertarung dengannya. Pantas saja dia sudah berniat membunuh dirinya saat pertama kali bertemu. Awalnya Dangui merasa arogan mampu membinasakan Yi Chen, namun ia terkejut setelah Yi Chen mampu mematahkan serangannya. Ia tidak tahu jikalau kemampuan Yi Chen sudah tidak bisa dianggap remeh lagi, apalagi kini ia telah menguasai teknik pedang yang mampu menjadi puluhan ribu pedang. Oke, sekian dulu episode kali ini. Yang penasaran dengan kelanjutannya, saya persilakan subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video selanjutnya.
Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Radio Film izin pamit, sekian dan sampai jumpa.